استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, mustami'in wal mustami'at, wabil khusus jajaran pengurus takmir masjid Sunan Ampel Surabaya yang hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moga sareng-sareng kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kuna khususan ila ruhi Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel wa ila ruhi murabbi rohina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi murabbi rohina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhawatina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang ke-207. Babun tajuzu sholatud duha. Kalau kemarin dijelaskan tentang jumlah rakaatnya sholat duha. Babun utawi iki iku bab tajuzu wenang apa salatud duha, apa ngelakoni salat duha minir tifai syamsi awit saking luhuri srengenge ila zawaliha hingga maring lingsire srengenge. Wal afdalu utawi kang luwih utama antusalliya yen to nglakoni salat sapa sira atau antusalla yen to den salati apa salat duha atau antusalli yen to salat sapa sira indastidadil harri ing dalem narekane sanget panas wartifa'id duha lan ilange waktu subuh waktu isu
Jadi dari bab ini yang paling utama melakukan sholat duha itu ketika kurang lebih jam 10 indas tidadil hari, ketika panasnya menyengat. Kalau masih jam 9 itu sih rasanya sih rada enak, apalagi musim-musim dingin. Akan tetapi ketika kita berkaitan dengan tugas bekerja yang harus berangkat jam 8, seperti Bapak Ibu guru itu berangkat malah jam setengah 6, ya sholat duhanya di tempat kerja. Hadis yang pertama, an Zaid bin Arqam. Hadis ini diriwayatkan saking Zaid kang dadi putra jaleri Arqam. Radhiya mugi-mugi ngridoni sapa Allah anhu saking Zaid bin Arqam. Annahu sedune Zaid bin Arqam iku ra'a ningali sapa Zaid bin Arqam qauman ing kaum yusalluna kang padha nglakoni salat sapa kaum minat duha saking salat duha. Faqala ama laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadis afdalu. Faqala mapanuli ngendika sapa Zaid bin Arqam ing pangandikan ama laqad alimu ama ana ta yakti teman-teman alimu ngawruhi sapa kaum ngawruhi anna salata ing sedune salat fi ghairi hadis saat ing dalam saliyane iki mangsa ing dalam saliyane waktu afdalu iku luwih utama. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngandika sapa Rasulullah ing pangandikan salatul awwabina hina tarmadul fisalu. Salatul awwabina utawi salat duha iku hina tarmadu ing dalem nalikane panas, merasa panas opo al-fisalu anak unta. Diriwayatkan katanya anaknya unta ini paling nggak kuat panas. Ketika suasana atau cuaca itu panas, maka dia kira-kira jam 10, jam 11 dia mesti berteduh. Artinya di balik hadis salatul awwabina hina tarmadul fisalu, pelaksanaan sholat duha ini yang paling utama, bukan yang sah. Mulai tingginya kurang lebih jam 6 kurang atau lebih itu sholat duha sudah masuk waktu. Tapi yang lebih utama adalah bahwa sholat duha ini dilakukan ketika kira-kira matahari sudah mulai menyengat kulit, kalau Surabaya seperti itu. Jadi bila dibandingkan masuknya waktu duha itu jam 6 utawa jam 6:05, bila dibandingkan dengan melaksanakan sholat duha jam 10 atau jam 11, itu lebih utama dilakukan agak siangan sedikit. Karena di sini Nabi menyatakan sholatul awwabina, sholat awwab, artinya sholat duha itu bisa dilakukan, artinya yang lebih utama ketika anaknya unta itu sudah merasa panas, dalam artian sudah berteduh, kadang berteduh di bawah bayangan babonnya atau berteduh di bawah atau di kandangnya. Berarti kalau sudah anaknya unta itu sudah berteduh merasa kepanasan, saat itulah waktu sholat duha lebih utama dibandingkan dengan pagi-pagi jam 6 itu. Tapi andai kata kita sibuk dengan pekerjaan, bahwa kita kantor jam 8 harus sudah ada di tempat bekerja, maka kita lakukan
sholat duha itu jam 6 kurang lebih. Ya, saat masuknya waktu sholat duha ya sudah kita lakukan. Nah, Allah tahu panjenengan jangan sholat duha di rumah, kalau memungkinkan sholat duhanya di kantor atau memungkinkan. Tapi kalau tempat kerjanya di pasar, mungkin tidak mungkin sholat duha di pasar. Jadi hitungannya apabila dilakukan jam 10, jam 11 itu lebih utama sholat duha dilakukan dibandingkan pagi sekali jam 6 atau jam serapat, jam 7, jam 8. Anjuran Nabi sholat duha itu dilakukan saat perumpamaan anaknya unta itu merasa kepanasan dari terik matahari secara langsung. Bapak Ibu, panjenengan tahu unta, unta ini Pak, aneh, makhluknya Allah yang aneh. Umpama unta ini punya anak laki apa? Jantan raya. Kemudian sejak keperocot lahir dipisah sampai ke wede, anaknya babon jantan. Kemudian dipisahkan sejauh ketika dia dewasa, kumpulkan dengan babonnya itu. Dirasa sudah mulai lupa umpamanya. Tapi untuk unta, pas umpama dikawinkan dengan anaknya yang sudah besar itu tidak mau Pak. Karena penciumnya tajam sekali. Beda dengan ayam. Kalau ayam itu anak rotok gede sebelaya belajar untuk ngawin ibunya sendiri. Jadi kalau umpama ada orang yang ada orang yang kersong gauli putrani putri ini dewi berarti lebih mahal dari hewan. Jadi kembali bahwa perbandingannya lebih utama mana sholat duha dilakukan pagi hari jam 6 lebih 10 menit bila dilakukan sholat duha pada jam 10 jam 11, maka jawabannya nih berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah menyuruh dan memerintah sholat duha dilakukan agak siangan. Tarmadu itu sama dengan bahasa Ramadan, tarmadu, menyengat. Jadi kembali sekali lagi bahwa umpama memang harus melakukan sholat duha jam 7 di rumah, memang tempat kerja kita seperti bapak ibu guru yang mesti mengajar jam 7 sudah mulai mengajar, maka kalau memang tidak mungkin melakukan sholat duha di tempat bekerja, maka tetap ya mengerjakannya di rumah. Kenapa Bapak Ibu sholat pagi itu besar pahalanya? Sholat subuh hari Jumat paling utama daripada sholat-sholat yang lain yang 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mana yang lebih utama? Sholat subuh. Apalagi salawat subuh Jumat. Itu paling utama itu. Kenapa mesti demikian? Kemudian sholat duha pagi hari. Kemudian sholat sunnah sebelum subuh. Usalli sunnatan qabla subhi itu khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Imam Hafidh bin Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan, waqad warada, ada hadis kata beliau, inna rizqa yunqasimu ba'da salat subuh ba'da salat subuhi. Rizki itu setiap hari dibagi oleh Allah melalui malaikatnya, dibagi pagi-pagi.
Wa innal a'mala, sedangkan amal-amal orang dalam satu hari, turfa'u akhirul nahari, dilaporkan oleh malaikat setiap hari, dilaporkan adalah sore hari. Rizki itu dibagi oleh malaikat pagi hari, sedangkan amal kita, amal baik, amal buruk dilaporkan oleh malaikat sore hari, akhirun nahar. Faman kanat hina idzin fi ta'atillah burika rizquhu wa fi amalihi. Andai kata seseorang itu pada pagi harinya, di samping saat dibaginya rezeki, pas bersamaan dengan ketaatan panjenengan, beri kabeh rezeki, maka rezeki panjenengan akan menjadi rezeki yang barokah. Artinya ketika sholat duha umpamanya, panjenengan melakukan sholat duha, waktu sholat duha pas malaikat bagi-bagi rezeki, maka rezeki panjenengan pasti rezeki yang barokah. Ya jangan sawali Pak isu-isu nun saewu si berbuat dosa, mabuklah atau apa, sedang bagi-bagi rezeki. Karena Allah itu orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, dan orang yang taat kepada Allah tetap diberi rezeki. Malah kadang-kadang lebih besar rezekinya orang-orang yang durhaka itu. Sedangkan orang-orang yang tidak durhaka, yang taat maksudnya, rezekinya lebih kecil. Kadang begitu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala karena punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, orang yang durhaka pun tetap diberikan. Bahkan orang kafir juga diberikan rezeki oleh Allah. Tapi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahman itu dunia akhirat, orang kafir dan orang muslim, orang durhaka juga diberi rahmat oleh Allah dengan sifat Ar-Rahman. Tapi kalau sudah Ar-Rahim, Allah hanya akan memberikan rezeki kepada orang yang taat di surga saja. Orang yang durhaka sudah tidak mendapatkan rezeki karena sudah ada di alam akhirat. Berarti Allah yang ta'alluqnya dalam artian sifat Ar-Rahim di akhirat nanti. Kalau di dunia adalah sifat Ar-Rahman. Sehingga orang yang durhaka pun diberi rezeki oleh Allah. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi di sini, Allah membagi rezeki pagi hari, sedangkan melaporkan amal seseorang pada sore hari. Dan barang siapa yang ketika rezeki diberikan, dibagi-bagi dalam keadaan taat kepada Allah, burika fi rizkihi wa fi amalihi, maka rezekinya akan mendapat barokah atau diberkahi oleh Allah, rezekinya dan amalnya. Pagi-pagi sholat duha, pagi-pagi mengaji, Allah melalui malaikatnya bagi-bagi rezeki, maka rezeki yang dibagi pagi hari, dibagi-bagi dan diterima pagi hari dan sedang melakukan ibadah, sedang taat, mengajar Al-Quran pagi kah? Atau sedang membaca Al-Quran pagi, atau zikir pagi. Memang ada sebuah tarekat Al-Mu'tabarah, At-Tariqatul Mu'tabarah, yang dibaca lazimnya pada pagi hari dan sore hari. Diharapkan ketika pagi hari Allah memberikan rezeki kepada dia yang sedang membaca aurat pagi hari menurut thariqahnya itu, bersamaan dengan Allah memberikan rezeki kepadanya sehingga dia akan mendapatkan rezeki yang barokah. Kenapa sorenya juga ada lazim lagi, namanya istilahnya lazim, aurat yang lazim, aurat lazimah dibaca ketika sore hari. Ya karena Allah malaikat melaporkan amal-amal
dalam waktu satu hari itu setiap hari dilaporkan pada akhirun nahari dengan harapan thariqah itu saat membaca aurat lazimah bersamaan melaporkan amal dalam sehari itu bersamaan dengan saat membaca wirid atau aurat lazimah pada hari itu, maka diharapkan saat dilaporkannya amal yang sifatnya setiap hari itu bersamaan dengan saat mereka sedang melakukan aurat-aurat yang menjadi kewajiban dari sohibut thariqah itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, thariqah muktabarah ini Pak banyak di Indonesia Pak. Syaratnya orang mengikuti sebuah thariqah itu tidak boleh benci pada thariqah yang lain, tidak boleh benci kepada orang lain dengan tetangga, famili dan sebagainya. Kuncinya tidak boleh membenci karena thariqah muktabarah itu dasarnya adalah thariqah mahabbah, thariqah dengan rasa kasih sayang dan cinta. Jadi kalau ada orang yang mengikuti sebuah thariqah tapi ternyata benci pada thariqah yang tidak sama dengan thariqah yang diikuti, sudah salah jalan. Kadang fanatiknya ada Sadiliyah, ada Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Samaniyah, banyak, lebih dari 40 thariqah itu. Tapi garis besarnya bahwa satu pengikut penganut thariqah satu tidak boleh benci pada thariqah yang lain, dimungkinkan karena beda guru, beda syekh, beda mursyid, maka itu tidak diperkenalkan, dalam artian sudah salah jalan thariqah. Karena thariqah itu adalah jalan menuju Allah. Thariqah itu adalah jalan menuju Allah. Kalau ternyata terjadi salah dalam aturan syariat atau membenci satu dengan yang lain, maka thariqah sudah dianggap thariqah yang salah, sehingga tergelincir dia, maka insya Allah tidak sampai kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika pagi itu rezeki dibagi oleh malaikat, diharapkan kita dalam saat sedang beribadah, sedang sholat duha, atau sedang kita baca Al-Quran, sedang membaca wirid, itu diharapkan, sehingga hadis Nabi tadi bahwa rezeki itu dibagi pagi hari, sedangkan amal dilaporkan sore hari, akhirun nahar. Dan barang siapa ketika dilaporkan atau sedang dibaginya rezeki, sedang beribadah, atau sedang dilaporkannya amal-amal yang dilakukan selama satu hari dalam keadaan beribadah, fakut burika fi rizkihi wa fi amalihi, amalnya pun akan barokah karena saat dilaporkan oleh malaikat kepada Allah dia sedang beribadah. Itu tepat sekali dalam sebuah thariqah yang lazimahnya, auratul lazimahnya ada pada pagi hari dan sore hari. Diharapkan berkenan dengan pembagian rezeki dan pelaporan amal selama satu hari itu bersamaan dengan kita saat beribadah kepada Allah, sehingga amalnya barokah dan rezekinya barokah. Amin Allahumma amin. Jadi satu bab ini isinya satu hadis. Kita masuk kepada hadis berikutnya, bab 208. Babul hasyi ala salati tahiyatil masjid. Babul hasyi utawi bab kang ngegerei atau nyebabakan atau mendorong ala salati tahiyatil masjid, ing atase ngalakan salat hormat masjid. Wa karahatil julusi, dan makruhnya lunggu qabla ayyusalli raka'ataini ing dalam sedurung yen to salat sapa wong raka'ataini kelawan rong rakaat. Bi ayyatin ing dalam mendini waktu dahalah lebu sapa wong sapa musolli. Wa sa'un sallar raka'ataini padha uga iku salat sapa wong atau fali raka'ataini
kelawan rong rakaat tahiyati kelawan niat ngurmat masjid au sholatil fardhati atau sholat yang fardu. Artinya Bapak Ibu, sholat menghormat masjid yang diselakan tahiyatul masjid itu bukan saja hanya saat sholat Jumat naik ke masjid masuk sholat tahiyatul masjid, akan tetapi fi ayyi waqtin dakhala, saat panjenengan kapanpun datang dan masuk ke masjid jangan duduk dulu kecuali ada sebab. Maka kalau masuk masjid kapan saja 24 jam masuk ke masjid kemudian langsung duduk tapi tanpa sholat tahiyatul masjid, tanpa sholat sunnah 2 rakaat menghormat masjid, hukumnya makruh. Panjenengan tahu makruh Pak ya? Makruh itu pangeran boten kerso, tak suka. Makruh itu dilarang Pak. Coba ya, apa takwa itu? Takwa itu 2 hal, lek gak perintah larangan. Kalau perintahnya diperintah oleh Allah dengan sifatnya tekanan maka menjadi wajib. Kalau perintahnya bukan tekanan tapi anjuran menjadi sunnah. Sama-sama perintah itu. Kebalikannya larangan. Larangan itu kalau ditekan, mau tidak mau jangan dilakukan. Ditekan oleh Allah, berarti haram. Tapi dilarang oleh Allah, sifatnya tidak ditekan, tapi sifat anjuran. Namanya makruh. Makruh itu jangan dibikin remeh. Makruh aja kok, gak haram. Makruh itu dilarang Bapak. Tapi anjuran. Umpama putra panjenengan ojo tulinan anu le pinggir kali ngono, itu dilarang tapi tidak ditekan. Makanya makruh itu dilarang tapi sifatnya melarang, tidak ditekan. Ojo gitu loh. Kalau sunnah diperintah tapi anjuran, ila isolah kalau yang enggak ya kapopo, itu sunnah jadinya. Tapi kalau perintahnya ditekan, artinya oleh Allah ditekan, harus dilakukan, maka jadinya wajib yang harus dilakukan. Jadi ada orang yang masuk ke masjid kapanpun jangan langsung duduk kecuali ada sebab alasan. Umpama panjenengan kehujanan ternyata berteduh di masjid sampai bukan untuk sholat, bukan untuk apa, karena berteduh karena hujan. Panjenengan pun juga tidak boleh langsung duduk tapi harus sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan nyelonong kemudian duduk. Kan ada bahasa rumah Allah. Sampai umpama mertamu ke rumahnya kiai mau masuk tanpa izin, tanpa assalamualaikum mau duduk gimana kira-kira? Boleh, tapi kan gak sopan. Apalagi rumah Allah dalam artian bukan Allah punya rumah seperti kita, Baitullah rumah Allah, masjid mushola itu adalah rumah Allah juga, maksudnya bukan Allah punya rumah ini, tidak. Tapi tempat itu adalah tempat atau rumah ibadah, sehingga dikatakan Baitullah. Umpama kita masuk moro dahulu salam tak apa ndak pamit moro nyelondong duduk tanpa izin, kan peribahasanya seperti itu. Jadi ketika masuk masjid entah apapun, umpamanya ada pengantin, ada pengajian, ada akad nikah di tempat itu, ya diharapkan ya wudhu dulu, setelah wudhu naik ke masjid, jangan langsung duduk, sholat sunnah dulu, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaat Allah, sholat 2 rakaat assalamualaikum, maka panjenengan sudah boleh duduk dan sambung niat itikaf di masjid ini. Jadi kalau tahiyatul masjid yang di masjid-masjid selain Masjidil Haram itu sholat sunnah 2 rakaat. Tapi panjenengan kalau masuk ke Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya bukan hanya sholat sunnah 2 rakaat, tapi tawaf sebanyak 7 kali keliling. Itu tahiyatul masjidnya kalau di Masjidil Haram. Mudah-mudahan ada takdir bersama.
Mudah-mudahan yang sudah umroh, sudah haji, ada takdir lagi. Yang belum, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sebab haji umroh itu Pak, bukan urusan duit. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau nggak ada takdir, gak iso. Tapi kalau walaupun nggak punya uang, tapi takdir duluan, udah berangkat Pak. Bonus dari mertua lah, bonus dari travel lah, itu namanya takdir. Akhirnya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua panjenengan semua ada takdir ke Mekah dan ke Madinah. Amin Allahumma amin. Karena pahalanya besar sekali Bapak itu. Satu sholat 2 rakaat 1/100.000 kali. Kalau sampai sholat 2 kali, kalau hatam Al-Quran di Masjidil Haram 1/100.000 kali. Semoga ada takdir. Amin Allah. Ya Allah ya apa ya Allah. Hatam Al-Quran di Masjidil Haram, apalagi bulan Ramadan. Tepat itu ya. Salah bulan Ramadan di Masjidil Haram. Hadis yang pertama, Nabi Qadadah diriwayatkan saking Abi Qadadah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridana sapa Allah saking Abi Qadadah. Qala ngandika sapa Abu Qadadah ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadukum indal nalikani mlebu sapa ahadukum salah sira kabeh al masjidah ing masjid, wala yajlis maka aja lungguh sapa ahad hatta yusolli hingga sholat sapa ahad rakaat ini kelawan 2 rakaat. Pesan Nabi, kalau kalian masuk ke masjid aja langsung lungguh, tapi sholat 2 rakaat. Untuk ibu-ibu umpamanya ngiyup, saya katakan tadi, atau berteduh, atau ada acara pengantin akad nikah, lupa nggak bawa mukena. Biasanya setiap masjid musola ada mukena, walaupun roto-roto tengik baunya biasanya mungkin. Takbir masjidnya tidak ngereken ruku-ruku yang mukena yang untuk umum itu biasanya, karena kalau di desa itu biasa baunya enggak lumayan lah, tapi gede ganjarannya Bu. Sampai nahan bau sambil sholat itu gede pahala, tapi mengganggu kehusukan gak apa-apa. Jadi ya pakailah ruku itu kemudian sholat sunnah, karena memang anjuran Nabi kalau panjenengan masuk ke masjid ojo langsung lunggu, tapi sholat dulu 2 rakaat. Kalau begini Bapak Ibu, panjenengan datang dari rumah untuk sholat Jumat, tapi masjid atau sholat jamaah, begitu sampai masuk ke masjid, imam sholat jamaah sudah mulai. Gimana? Apa sholat tahiyatul masjid dulu? Man dakhalal masjidah wa qad uqimatis sholatu, kalau panjenengan masuk ke masjid qad uqimatis sholatu, waktu sholatnya sudah dilakukan. Pripun? Aw wajadal imama, atau sedang menemukan imam di sholatin, sudah mulai sholat. Ya napa? Katanya kalau langsung duduk makruh. Tapi ketika di sana imam sudah mulai sholat, maka bagaimana pasalnya? Fala yastajil bi tahiyatil masjidi, maka kamu katanya, maka kita jangan sibuk untuk sholat tahiyatul masjid. Saya ulangi, kalau panjenengan masuk masjid biasa, artinya tidak sedang dilakukan sholat jamaah, maka sholat sunnah dulu tahiyatul masjid, baru ibadah yang lain, baca Al-Quran, tak terserah. Tapi ketika kita masuk ke masjid, sedangkan masjid sudah dilakukan sholat fardu atau sholat Jumat atau sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, kita baru masuk, apakah kita sholat tahiyatul masjid dulu karena katanya makruh? Kalau langsung duduk, apa? Langsung ikut berjamaah. Maka pesannya fala tastagil, moko ojo sibuk sapa sira
di tahiyatil masjid dan artinya tidak usah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita merebut fadilah jemaah, merebut pahalanya sholat berjemaah. Ada yang lebih besar istilahnya, yaitu istilahnya ya walaupun tidak hormat ya ada toleransi karena kita sedang mengambil pahala yang lebih besar dari sekedar sholat tahiyatul masjid. Kemudian apabila begini ada lagi, kita masuk ke masjid lupa, murah-murah nyelonong duduk, lupa terlanjur duduk, lupa tidak tahiyatul masjid dan masuk langsung duduk, maka mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Kalau sudah terlanjur duduk masuk masjid, maka tahiyatul masjid tidak dilakukan, dalam artian sudah tidak disunnahkan, gugur kesunahannya. Tapi menurut mazhab yang tiga, walaupun terlanjur duduk masih boleh sholat tahiyatul masjid. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i tidak boleh, artinya kalau sudah terlanjur duduk sholat tahiyatul masjid sudah dianggap gugur, sudah tidak disunahkan lagi. Tapi makruh tetap ada. Kalau tidak tahu ngaji yo, tahu. Kalau tidak tahu ya ngaji yo. Bahwa ketika masuk masjid tidak boleh langsung duduk kapanpun, apalagi untuk sholat, untuk hanya sekedar ngiyup berteduh atau di masjid itu ada dilakukan akad nikah, tetap masuk ke masjid selama 24 jam, kapanpun masuk, apapun tujuannya, tetap disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Bukan hanya santri saja, Pak, yang biasanya kalau santri itu masuk masjid sholli sunatan 2 rakaat salam. Jadi orang yang terlanjur duduk itu kasus pada zaman Nabi Muhammad sedang khutbah. Ada sahabat namanya Sulaik, sahabat Sulaik namanya. Masuk ke masjid hari Jumat, Nabi tempat khutbah, nyelonong langsung duduk. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad sedang khutbah Jumat, ada sahabat masuk, tidak sholat sunnah tahiyatul masjid, masuk langsung duduk. Oleh Nabi dari mimbar ditegur, ya Sulaik, Sulaik, kum, berdirilah, farka rakaat ini, sholat 2 rakaat. Maka dari hadis ini, kasus ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang terlanjur duduk tidak sholat tahiyatul masjid, maka masih disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau sudah terlanjur duduk ya sudah. Kalau panjenengan ini ingin tahiyatul masjid, duduk dulu, keluar dulu, masuk lagi baru boleh. Kalau kita ini sekarang kan sudah duduk, Pak, pindah ke depan, ya tinggal duduk. Jadi jangan menunggu adzan atau sambil berdiri, tidak usah, karena kita sudah duduk di masjid ini. Jadi kembali bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid ini sudah bisa dikatakan gugur, tidak ada kesunahannya, artinya tidak disunahkan kalau terlanjur duduk. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Terus mazhab yang lain yang tiga, walaupun sudah terlanjur duduk tetap disunahkan berdiri, artinya untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, berdasarkan atau kasus Sulaik yang datang terlambat itu langsung duduk, oleh Nabi diperintah untuk berdiri melakukan sholat sunnah. Andai kata kita sudah terlanjur duduk, saya ulangi Bapak Ibu, panjenengan langsung masjid langsung duduk, lupa kalau usukan bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka di dalam Fathul Mu'in halaman 67
sebagai gantinya tahiyatul masjid adalah tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 1 kali, baca 4 kali. Kalau terlanjur duduk, maka sebagai gantinya tahiyatul masjid disuruh atau sebagai gantinya harus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Oke. Itu di kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Dia bukan Pilihan masjid tapi udah membuat masjid bisa masjid tidak dibuat jamaah sholat Jumat. Gini Bapak Ibu, ini apa ini nanya, ada masjid tapi tidak ditempati sholat Jumat. Gini, musola itu hanya istilah di Indonesia. Sampai masuk Mekah nih kalau Arab, musola nggak ada. Semua masjid, sehingga ada musola lagi orang Indonesia tuh. Musola. Kalau di Mekah itu, ya masjid. Lah masjid ini ada 2 Pak. Ada masjid jami yang pilih jami. Kenapa? Kalau masjid itu ditempati sholat Jumat, namanya masjid jami. Kalau ada masjid tidak ditempati sholat Jumat, Jumatan bukan ditempati di sana, namanya masjid ghairu jami. Apakah masih boleh tahiyatul masjid? Masih boleh. Ada yang mengatakan musalla pun, ada yang berpendapat tapi walaupun sedikit, musalla pun juga kita masuk musalla. Ada yang mengatakan salat boleh sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Ya musalla itu masjid tapi ghairu jami, tak jami. Saya di kampung di Tenggumung sana ada masjid musalla, sudah lantai 2. Saya musyawarah menentukan dengan takbir yang ada untuk dirubah status mushola menjadi masjid. Pengurus harus sepakat dan membuat semacam piagam sendiri, maka ikut tanda tangan semua, dan setelah dinyatakan tanda tangan semua bahwa masjid ini, Masjid Al-Fatah ini, musola Al-Fatah dirubah status menjadi masjid, tanda tangan. Rapat Al-Fatihah selesai, dari status musola menjadi masjid. Tapi ghairu jami. Kenapa ghairu jami? Ya karena tidak ditempati sholat Jumat. Boleh. Depan jenang sholat sholat tahiyatul masjid boleh di masjid yang ghairu jami niku. Kalau seperti Ampel atau di kampung-kampung itu ada masjid agak besar, masjid ditempati Jumatan, namanya masjid jami. Kalau tidak ditempati sholat hanya di bidang masjid. Kenapa mushola itu dianjurkan diubah menjadi masjid? Statusnya biar lebih utama. Sholat di rumah, sholat di balai katakan ya, tapi bukan masjid. Jauh lebih besar fadilahnya, keutamanya sholat di masjid, walaupun bukan jami, walaupun bukan di tempat sholat Jumatan. Jadi kalau mushola di tempat itu dirubah status menjadi jami, menjadi masjid, maka segala hal yang berkaitan dengan kemasjidan itu sudah masuk di sana. Di antaranya boleh tahiyatul masjid. Umpama pintu ini ketutup, sholat di sini masih namanya istidrak, bisa dijalani, tidak menjadi syarat karena sudah masjid. Tapi kalau mushola ini ketutup, yang sini tidak sah, sholat berjamaahnya ke dalam. Tapi kalau sudah status masjid, maka boleh sholat walaupun pintunya ketutup, karena itu sudah masjid. Banyak hal-hal yang terkait sifatnya masjid itu, kalau sudah mushola dirubah menjadi masjid, maka hal-hal yang berkaitan masjid juga bisa dilakukan. Di antaranya sholat tahiyatul masjid disunahkan, orang yang junub tidak boleh masuk, orang yang haid tidak boleh masuk, duduk di dalamnya tidak boleh, walaupun asalnya mushola tapi sudah dibentuk menjadi masjid, tidak boleh. Kalau diperkirakan dikhawatirkan orang yang haid itu bisa netes,
lewat melintas saja sudah nggak boleh khawatir darahnya menintes seperti itu. Jadi ada untungnya Pak. Kalau musola di bidang masjid tapi harus musyawarah sesepuh setempat, kemudian Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh agama semua musyawarah untuk merubah status musola menjadi masjid seperti itu. Nah, jadi umpama ada masjid tapi tidak jami sholat tahiyatul masjid masih disunahkan sama dengan masjid yang begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita baca bisa menjadi bahan koreksi bagi saya pribadi, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita bersama untuk bisa melangkah lebih jauh. Bukan hanya sholat fardu saja yang kita lakukan, tapi sholat-sholat sunnah yang kita baca beberapa hari kemarin itu dapat kita lakukan, mulai sholat duha, sholat sholat witir, kemudian sholat di sini, sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah yang lain itu mudah-mudahan bisa kita lakukan. Jadi sebagai pemungkas pada pertemuan kali ini, seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, saya ucapkan lagi, saya baca lagi Bapak, biar bisa melakukan. Mungkin Bapak waktu itu belum datang. Ini terakhir, orang yang sholat sunnah fardu lengkap, pas sampean tambah sholat sunnah 6 kali saja, bisa tahajud, bisa duha, pokoknya 6 sunnah, bisa qobliyah, ba'diyah dan sebagainya, pokoknya 6. Sholat fardunya lengkap, sampai tambah sholat sunnah 6. Sholat sunnah apa terserah, apa tahiyatul masjid, apa sholat duha, apa sholat apalah, pokoknya sholat sunnah tambah 6. Allah bangunkan panjenengan rumah di surga. Tak ulang-ulang ini. Jadi sekali lagi panjenengan sholat wajib sudah dilakukan, pas nambah sholat sunnah ping 6. 6 guys, tahajud 2 rakaat 2 kali 2, sholat qobliyah subuh 1 3, sholat duha 2 kali 4, nanti sampai nambah 6, tapi jangan hanya 6, minimal sholat 5 waktu jangkep, tambah ono sholat sunnah ping 6. Banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk panjenengan rumah di surga. Mudah-mudahan bisa melakukan sehingga panjenengan sudah persekot mesen surga dengan sholat-sholat sunnah. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca dan harapan itu semua tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.